Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok Antroposfer. Sebelumnya kenali saya Najwa Clara. Saya Erdova. Saya Dicale Syafana. Saya Muhammad Asraya Manurung. Antroposfer adalah lingkungan yang berkaitan dengan manusia dan aktivitasnya. Antroposfer mencakup permukiman, populasi manusia, dan juga dampak bagi kehidupan dan lingkungan. Selanjutnya ada gambar yang pertama yang akan dijelaskan oleh Arya Dapa. Di atas merupakan sebagian besar dari terkonsentrasi hanya di beberapa negara. Indonesia dan Cina hanya mencakup 33% atau sepertiga populasi dunia. Indonesia merupakan peringkat kelima, termasuk peringkat kelima dalam populasi terbanyak di dunia, yaitu peringkat keempat. Gambar ini digunakan oleh perusahaan Trinat Travel Agency sebagai promosi untuk menyoroti posisi India sebagai menyoroti posisi India terbanyak berpenduduk terbanyak kedua. Gambar kedua akan dilanjutkan oleh Dica. Selanjutnya, gambar yang kedua ada komposisi penduduk. Gambar ini menjelaskan tentang jumlah penduduk berdasarkan generasi di Indonesia yang berdasarkan data dari BPS dengan klasifikasi dari William Hendrik Frey. Informasi yang ditampilkan adalah jumlah data dan persentase berdasarkan total data penduduk. Generasi Z atau yang bisa kita sebut dengan Gen Z dan generasi milenial adalah dua kelompok terbesar yang mencakup lebih dari 50% populasi. Data ini sangat penting untuk pekerjaan, kebijakan pendidikan, perencanaan, serta teknologi. Mayoritas penduduk di Indonesia rata-rata menduduki usia produktif dan muda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raya. Di sini kami akan menjelaskan gambar yang ketiga, yaitu piramida penduduk. Gambar yang pertama ada ekspansif. Bentuknya seperti segitiga, ciri-cirinya banyak anak-anak, sedikit lansia. Maknanya pertumbuhan suatu penduduk cepat. Contohnya negara yang maju. Gambar yang kedua ada stasioner. Bentuknya hampir mirip seperti segi empat. Ciri-cirinya jumlah suatu penduduk hampir sama rata. Maknanya pertumbuhan suatu penduduk stabil. Contohnya negara maju dan seimbang. Gambar yang ketiga ada konstruktif. Bentuknya seperti segitiga ke bawah. Ciri-cirinya adalah banyak lansia, sedikit anak-anak. Maknanya pertumbuhan suatu penduduk lamban. Contohnya negara yang maju. Berikutnya akan dijelaskan oleh Najwa. Jadi kesimpulan dari piramida penduduk adalah menggambarkan tomografi dan pentingnya suatu negara dalam kebijakan seperti kesehatan dan juga ketenaga kerjaan. Jadi lebih dominan anak-anak ke ekspansif, sedangkan lansia ke konstruktif. Berikutnya gambar keempat akan dijelaskan oleh Salsa. Gambar ini merupakan bagian tentang mobilitas penduduk yang menjelaskan berbagai jenis pergerakan penduduk berdasarkan karakteristik tertentu. Berikut ini adalah penjelasan dari isi bagian tersebut. Kesimpulan gambar ini memberikan klasifikasi tertentu jenis-jenis mobilitas penduduk yang menjelaskan yang dikelompokkan menjadi horizontal berdasarkan tempat atau geografi dan vertikal berdasarkan status sosial serta dibagi lagi berdasarkan niat menetap atau tidak seseorang lagi tempat baru. Sekian dari kami, terima kasih. And see you, bye-bye. Sebelumnya kenalin, kok jangan kayak gitu. Penduduk udah ulang. Muka aku nggak gitu, jangan gitu lah jeleknya.
Bisa dipotong nggak? Trinat, sabar.